Sini lagi banyak eh, tamu, tadinya ini dosen. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Eh, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya di ruang Zoom. Sebentar, ya. Dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu dosen tetap Badan Layanan Umum yang berbahagia, kenapa acara ini kami adakan gitu? Karena kami pengen memastikan bahwa Bapak Ibu semuanya sudah mendaftar P3K gitu. Nanti kami akan coba absen ya, maksudnya kalau yang belum bisa mendaftar itu karena apa, nanti kita bisa diskusikan di sini gitu. Kemarin saya sudah menerima dari salah satu dosen, itu ada list ya, kenapa tidak apa ada permasalahan-permasalahan tidak bisa mendaftar, ada yang karena sudah lulus CPNS, ada maksudnya lulus CPNS tapi tidak SKD-nya tidak passing grade, terus ada yang karena tidak ada formasi gitu. Nanti kita bahas di sini satu persatu solusi yang harus kita tawarkan. Kenapa? Karena di 2025 ini kan sebenarnya kontrak Bapak Ibu semua kan sudah selesai ya, gitu. Sudah selesai gitu di 31 Desember 2024 gitu. Dan sesuai amanah undang-undang memang harus diselesaikan semua tenaga non ASN ini harus selesai di 31 Desember 2024 ini. Tetapi kemarin kita ada ada surat dari Menpan gitu bahwa ada penyelesaian gitu, ada waktu penyelesaian di 2025 ini. Kalau timelinenya sih tidak begitu jelas ya, belum di istilahnya belum ada surat yang jelas bahwa timelinenya sampai kapan di 2025 ini. Hanya saja kita diminta untuk menganggarkan kembali sampai proses seleksi tahun anggaran 2024 itu selesai gitu. Jadi syaratnya kalau ada nanti namanya P3K paruh waktu, ini hanya nama ya, P3K paruh waktu ini bukan berarti nanti Bapak Ibu itu bekerja apa ya, setengah hari gitu. Terus itu bukan, ini ada nama karena itu juga belum jelas. Negara ini kan kita aturan ini yang membuat satker di bawah itu yang harus berpikir keras gitu, bagaimana proses penyelesaian ini harus selesai gitu. Apakah P3K paruh waktu ini sebenarnya hanya merubah nama dari nama BLU atau maksudnya mengganti nama non ASN gitu menjadi P3K paruh waktu, atau memang nanti ada skema sendiri gitu. Karena kan memang PP P3K pun sampai detik ini kan belum terbit ya Bapak Ibu. Hanya ada Undang-Undang ASN aja 20 2023 itu bahwa ASN itu ada dua, ada PNS dan ada P3K. Tapi Juknis atau PP-nya itu setiap turunan dari Undang-Undang 20 2023 itu belum terbit, termasuk PNS. Jadi sampai detik ini makanya kenapa para teman-teman yang sudah P3K itu belum bisa mengusulkan jabatan fungsionalnya gitu. Nah, kenapa kita harus wajibkan untuk mendaftar? Kamera saya kenapa ya? Punten sebentar ya, nggak bisa nyala. Nah,
Kenapa, semua, non-ASN kita itu wajib kan untuk mendaftar di P3K ini, karena ada klausul di situ jika akan ada penyelesaian di 2025 dengan skema P3K paruh waktu ataupun nanti yang lainnya kalaupun nanti ada surat turunan, kami antisipasi karena di situ harus mengikuti semua proses seleksi penyelesaian non-ASN ini gitu. Ya baik CPNS atau kemarin ada yang daftar CPNS atau, P3K gitu. Itu, tahap 1 ataupun tahap 2 gitu. Jadi harus mengikuti, semua rangkaian tersebut gitu untuk bisa, bahasanya ya, bahasa gampangnya mungkin untuk bisa diangkat lagi gitu di 2025 ini, eee nanti syaratnya itu harus, mengikuti semua rangkaian, proses seleksi di tahun anggaran 2024 gitu. Di situ jika nanti formasi dan kebutuhan itu tidak terpenuhi gitu, eee, coba Mas Heru, bisa ditampilkan kali ya, surat yang Menpan itu. Jadi nanti akan, diangkat, dijadikan, menjadi P3 paruh waktu gitu. Itu, syaratnya itu. Jadi makanya kenapa kita harus, lakukan koordinasi ini, eee, karena kami pengen memastikan gitu. Kalau yang tahap 1 itu kan sudah ada formasinya 1, banding 1 kemarin. Tapi karena DTBLU 2021 ini tidak, 1 banding 1 ya, karena semuanya harus, eee ada di formasi tahap 2 ini tidak semuanya bisa bisa didapat gitu ya, ada formasi. Nah itu yang, eee, kita pastikan untuk mendaftar. Ya kalau misalkan tidak ada, formasi coba kita, cari gitu, barangkali itu masih satu rumpun gitu, masih kita satu rumpun untuk bisa mendaftar. Itu sih. Kalau di antara dari 13 itu nanti, kemarin ada berapa orang itu yang seharusnya masih bisa sih kalau misalkan memang kualifikasi pendidikannya masih masuk gitu. Itu masih bisa kita tempelkan di situ, ngambil formasi di situ. Yang penting sudah mendaftar gitu, sudah ikut rekrutmen tersebut gitu. Itu sih Bapak Ibu, eee, apa yang, perlu kami tegaskan kembali gitu. Jadi mohon diinfokan, bagi yang siapa saja di DTBLU 2021 ini yang belum mendaftar CP3K. Kalau memang masih, ini ya, ya kalau kami sih kalau memang ternyata ada tawaran yang lebih, ini di luar kan nggak bisa maksa juga ya, karena kalau kami sih membutuhkan Bapak Ibu gitu. Tapi kalau memang, ada 1, 2 dosen yang tidak mau gitu ya menjadi P3K juga ada. Kalau kami, apa, menyarankan ya harus gitu karena memang, saat ini, itulah, apa ya, eee, peraturan itu yang harus kita ikuti gitu. Jadi tidak ada yang, ya menyesal gitu, maksudnya nggak usah lah, nggak bisa naik pangkat, jadi itu kan masalah waktu saja gitu, yang, belum waktunya gitu aja gitu. Tapi kalau nanti tidak mengikuti seleksi ini, itu yang lebih, istilahnya lebih fatal lagi gitu, konsekuensi yang, tidak, yang konsekuensi yang akan didapatkan gitu ya, tidak bisa diangkat atau nanti bentuknya seperti apa gitu. Karena memang aturan negara ya nanti akan saat ini yang dikeluarkan tuh parsial-parsial gitu, tidak seperti penyelesaian di 2025 juga baru terbit, di Desember akhir gitu, baru terbit kemarin. Nah itulah yang, kita harus ikuti aja gitu. Negara ini, ada ini ya kita ikuti. Ya istilahnya tidak mencari, ya udah penafsiran sendiri-sendiri gitu. Itu yang kami sarankan untuk Bapak Ibu semua. Oke, mungkin Mas Heru, bisa tayangkan ditayangkan, eee, yang 3 yang data yang kita peroleh ya, kita peroleh dari, eee
salah satu dosen, atau mungkin Bapak Ibu bisa apa, langsung angkat tangan aja nanti. Di sini ada tampil ya, di sini formasi yang ada saat ini yang bisa didaftar dan di sebelah kiri yang belum. Seperti Neneng Nurjana gitu. Ini kan tidak ada formasi, maksudnya bahasa Indonesia ini Qualdiknya atau di prodinya gitu. Ada nggak Mbak Neneng Nurjana? Halo? Nggak ada kayaknya, Bu Nggak Nelly. ada. Nggak Saya, ada. saya cari nggak ada ini. Oh, nggak ada ya. Bu Nelly, saya dulu deh. Saya Oke, Fathul Arifin nih, boleh. Siapa? Pak Fathul. PGMI. Heeh. Oh iya, PGMI. Iya. Iya, Heeh. ya. Ini kan saya kemarin juga saya sudah WA Pak Heru juga ya Hmm. menanyakan perihal tentang Hmm. formasi yang tidak ada gitu. Saya kan S2-nya kan pendidikan dasar, Bu Nelly. Hmm. Nah Pendidikan ini dasar ya. saya cek juga memang tidak ada ya kalau di UIN Jakarta adanya di Ponorogo, kemudian mana lumayan ini ya, ada Jauh Syekh ya. Ali Rahmatullah ya jauh. Nah, itu saya masih bingung, saya belum daftar sih, udah Iya. tinggal klik aja sebenarnya Oke, gitu. oke. Bapak S2 pendidikan dasar ya, Pak? Iya, pendidikan dasar saya. Nah, S2 pendidikan dasar. Recording in progress. Nih. Hmm. Kalau di sebentar, itu lintas. Oh, lintas ya. Iya, kalau di Pogo ini lintas. Kemudian ada di Ada tulisannya nggak kayak gitu lintas? nggak tahu deh, kayaknya nggak ada deh Bu. Kayaknya itu ada tulisannya. Ada nggak? Ada nggak Pak Heru? Cuma itu aja. Nggak apa-apa. Itu kalau mau itu misal daftar nanti minta ditemesin gitu yang penting Heeh. Jadi enaknya saya itu. pilih ya, Iya. Tapi di sana daftar aja ya. Saya kan kan iya di Kendari ini apa namanya ada ini ya, di lain pokoknya keterangannya Fakultas Ilmu Keterangan lintas non lintasnya ada kan? iya makanya sebelah mana ini lintas dan Di, Sebelah kiri itu pengumuman. di di formasi yang mana? pengumuman
Recording dulu in deh. progress. Oh, kalau Mm-mm. di prodi PGMI ya, Pak. Iya Kalau betul di Bu. prodi PGMI ada nggak Pak formasinya Pak? Justru itu kayaknya nggak ada sih. Ada kan di pengumuman? Ya, makanya coba Bu saya buka dulu. Saya belum pengumumannya itu yang di share Pak Heru itu ya. Sepertinya kita kasih solusi gitu aja kali ya. Terserah apa aja di situ kualitasnya Mm-mm. yang penting aja. Oh gitu. Iya, Sepertinya iya. ada sih itu. Coba-coba saya buka dulu Bu. Di yang di pengumuman ya. Cek formasi yang ini ya. Yang PDM formasi buka aplikasi. Ya Bu, coba saya cek dulu. Saya dinilai 2 doang. Saya dinilai 2 doang. Kemudian tuh kita nggak bisa mengakses ini kan kalau bisa mengakses. Ya Bu, mungkin yang lain dulu kali Bu. Kalau ada ini, coba saya lagi cek dulu. Karena saya sudah masuk ke akun ininya nih, apa namanya? Akun SSCASN BKN. Sebentar kita tampilin lagi deh. Iya, iya. Ada prodinya ya. Hmm. Kita tarik. Kalau yang lain Saya yang izin siapa? Pak Alvin. Ya. Ya, Saya mau nanya itu iya Pak. mengisi biodata, Mm-mm. kemudian masuk ke tahap kedua yaitu pilih Mm-mm. formasi. Tapi ada 3 pilihan, P3K guru, P3K tenis, dan P3K tenaga kesehatan. P3K guru teknis kan? Iya, sama tenaga Ya. kesehatan. Teknis Pak. Oh, milih teknis ya? Teknis itu ada nanti ada staf ada Oh gitu. Mm-mm. Baik. dosen masuknya di Oh begitu. pengumuman juga seperti itu gitu. Terima kasih. Jadi sebentar kita tampilin yang ada itu S2 ini ada di mana, ada di mananya. Sebenarnya di pengumuman ada sih itu formasi untuk di mana gitu, prodi apa gitu. Nah, solusinya yang penting daftar di prodi itu aja deh gitu. Nanti kita yang follow up di proses verifikasinya nanti kita yang follow up ke atas. Yang penting semuanya itu jangan sampai gak daftar gitu. Itu Mohon sih yang mohon kita izin Bu ingin. Naili. Mm-mm. Ah, Ya boleh ya, Pak Pak Chandra Chandra ya. 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 Sesuai dengan Iya Pak Chandra. kalau saya Hmm. yang Pak Bang. Yang penting Bapak kalau Ah, ada formasi di situ, kualdiknya di situ, ya. Bapak daftar aja. Saya kan Ah, S3 Pengkajian Islam di situ yang di-share sama Mas ini tadi saya lihat ada pengkajian Islam kan, dokter Iya. pengkajian Islam. Ah. Berarti boleh bisa Bu ya? Bisa. Bisa Pak. Nah, cuman satu lagi Bu Naili, itu kan kategorinya di situ kan ini ya non lintas, seharusnya lintas fakultas ya Bu Naili ya. Bukan, kalau non lintas itu kita ini kan itu kita nggak boleh formasi kita didaftar oleh orang luar gitu. Orang luar UIN. Oh. Ini hanya untuk orang UIN aja. Emang Oh, sengaja kami begitu. ya memang sengaja kami buat non lintas biar diisi orang-orang UIN aja, jangan sampai nanti kalau kita lintas diisi oleh orang luar, mereka yang lulus kita nggak bisa selesai alhamdulillah. gitu. Ya. Maksudnya berarti ini non lintas itu hanya orang UIN Jakarta, UIN. nggak boleh di luar UIN Jakarta gitu. Itu sih. Oh, alhamdulillah kalau gitu Bu Nelly. Selama ini saya itu yang saya khawatirkan, jangan-jangan untuk verifikasi berkas pun saya nggak masuk gitu kan? Enggak, non lintas itu hanya untuk di luar UIN gitu. Tidak Oh, boleh baik, dari baik. luar UIN, hanya UIN Jakarta gitu. Baik, makasih banyak informasinya Bu Nelly. Ya. Bu Nelly Dalam mau bertanya, melanjutkan Ya, Dr. Chandra tadi, itu untuk formasi yang pengkajian Islam S3 itu formasinya cuma 1, sementara yang mau daftar mungkin lebih dari 1 gitu. tidak apa-apa. Oh, nggak masalah ya? Iya, nggak apa-apa.
Daftar di situ kan namanya ini ya Pak, apa? Pengkajian Islam kayaknya ada beberapa deh. Ada Yang saya baca satu itu di Satu, jurusan Bu. itu tarbiyah. ya. Cuma satu di tarbiyah. Ya Satu ada saya juga apa? masuk ke sana juga itu Tapi harus kan buka. gini, pengkajian Islam itu kan ada konsentrasinya juga. Kalau misalkan konsentrasinya itu memang mendekati yang ada di formasi yang lain, bisa daftar juga di yang lain gitu. Misalkan pengkajian Islam ternyata apa ekonomi ya, ekonomi atau apa gitu kan ada ya gitu. Nah itu boleh mendaftar di eh, ekonomi. Tadi apa sih? Bisa Pak Heru ditampilkan yang ada sekalian yang ada prodinya. Iya, itu Itu tidak sih. tidak disebutkan sih Bu prodinya itu apa? Pengajian Islam begitu saja. Iya, maksudnya ini kualdiknya kan yang tahu Bapak Ibu ya. Maksudnya Bapak Ibu itu pengkajian Islamnya kan ada kalau di UIN itu kan ada konsentrasinya ya Bapak Ibu ya. Ada misalkan ada sastra gitu, ada bahasa Arab, kan beda-beda. Gak hanya pengajian Islam tok gitu kan. Bawahnya itu kan macam-macam gitu. Nah, itu yang konsentrasinya itu bisa dipakai yang konsentrasinya aja gitu. Waldiknya. Iya, ya. Pada intinya saya juga masuk sana bisa juga kan di pengajian Islam yang formasinya cuma satu itu. Itu juga boleh. Bapak apa ininya? Pengajian Islam Saya di bidangnya apa? akidah filsafat. Oh iya, akidah filsafat ya. Ada ya kalau yang Nggak ada di tentang apa? formasinya itu nggak ada. Ada yang cuma Oke, nggak apa-apa. kajian Boleh. Islam gitu. Iya, udah pakai itu aja. Kalau Mm-mm. Bu Nelly mau nanya, Iya, boleh, Bu. itu Bu, nama saya tadi yang di situ belum ada itu, Yuminah, yang tadi Ibu Oh, tayangkan. ya itu inian soalnya saya dikirim dari Pak Oh Syed gitu. kemarin. Iya, gitu. Itu katanya list dari teman-teman PTBLU gitu. Oh berarti bisa ditambah ya? Iya, boleh, boleh. Oke. Boleh Nah, kalau misalkan emang Ibu apa kendalanya langsung disampaikan juga nggak apa-apa. Itu kan dasar data saya aja. mau tanya ini Bu, saya kan di Usuludin. Nah sama tadi mendaftar karena yang dilihat formasi itu cuma satu pengkajian Islam. Tadi dengan Pak Chandra, Pak siapa lagi tadi beberapa orang. Nah itu maksudnya tuh, itu nanti bagaimana tuh Bu? Kalau formasinya satu, Yang pasti kan nggak kan lolos atau gimana? iya, iya makanya. Ya pasti ntar yang lolos cuma satu ya. Gitu. Nah Nah, itu tapi kan dia. nanti yang nggak lolos ini, yang penting kan ujian nih, yang nggak lolos itu nanti kan ada penyelesaian di 2025 ini gitu loh. Tapi sudah ke data gitu. Di BKN sudah daftar gitu. Mm-mm. Itu. Nah berarti kalau yang nggak misal, kalau yang nggak lolos itu otomatis gugur nggak bukan P3K atau non P3K atau bagaimana itu Bu? Ada tadi yang saya sebutkan, tadi namanya ada P3K paruh waktu. Jadi jangan Paruh diartikan paruh waktu itu ibu kerja setengah hari gitu ya enggak. Ini coba waktu. nama aja sebutannya yang berbeda aja sepertinya ya. Kita juga belum ada definisinya sih karena belum ada juknis apa PP-nya juga gitu. Nah, apakah ini sebutan ini seperti ya apa untuk membedakan aja karena memang yang istilahnya yang membayar nantinya itu bukan belanja pegawai yang bayar nanti satker gitu taruhlah Oh, gitu. Artinya kan sama nih konsepnya sama DTBLU, tetapi negara akan membuat beda gitu aturannya oh. gitu. Kalau yang tadi kayak UIN Sidampuan itu kan ada pemecatan terus dipanggil lagi, nah ya kita nggak ada Iya. kasus-kasus begitu kan Bu? Itu Kementerian Agama memang seperti itu memberikan solusi itu Heeh. kalau bisa ya nggak apa-apa daftar aja kan dosen itu kan punya S2, S3 kan berarti kan punya S1 daftar aja Iya. teknik Oh, kan gitu ya. Tapi menurut hemat saya sih itu ya nantinya tidak menyelesaikan masalah. Kalau nanti yang diterima dosen gimana? Yang teknik malah nggak selesai, yang dosen nggak diambil kan gitu kan? iya benar. Jadi yang penting mendaftar aja kalau Yang saya penting sih. nama kita udah terdaftar di BKN gitu ya Bu ya. Ya gitu daftar. Mengikuti proses ini dan ada kalau nanti di saat ternyata ada seperti yang
tahap kedua ini kan tahap 1 kan ada proses ini, ada buktinya telah mendaftar, ada bukti itu gitu. Berarti kan kita sudah punya gitu loh Bapak Ibu. Oh, gitu. Ini untuk antisipasi. Jadi di saat nanti ada pendaftaran lagi di 2025 dan itu syaratnya harus sudah pernah mengikuti seleksi di 2024. Itu kan kita sudah ada buktinya, kita ada punya kartu pendaftaran gitu-gitu kan. Gitu. Itu yang kita antisipasi gitu. Biar nanti semua Nah, kalau ini kan misal Bu harus ikut tes ya Bu ya. Ikut tes tapi udah daftar itu bagaimana Bu? harus ikut tes Bu, Oh, tetap ikut wajib. tes lah, ikut aja, Oh, ikut. Kalau yang bisa lolos administrasi nanti bisa MS ikut terdaftar untuk ikut tes, harus ikut tes oh gitu. gitu. Karena nilainya itu nanti bisa jadi nilai itu yang dipakai bocoran. Ini nanti kan ada nanti optimasi di tahun 2022 kan memakai ini kan gitu. Nah itulah yang diangkat gitu loh. Islam 1 kan ada Iya. 3. Recording in Itu tuh progress. belum ada surat resmi seperti itu, tapi ini masih kita dalam bentuk antisipasi dalam biar selesai semua loh. Jadi tetap gitu. Tidak lolos dan Ya itu kan nanti itu ini arahan ini pikir entah saya lulus atau gimana pikir nanti. Yang penting Bapak Ibu mendaftar semua dulu gitu. siap, Instruksinya siap, mendaftar siap. Baik, Bu baik. Tapi Yumi. pastikan Ya, Ya. ya yang penting Setuju. ikuti Ya. ya. Masih banyak Bu Nelly. Ya, siap. Izin mau bertanya Bu Nelly melanjutkan. Iya. Saya Faisal Cukroni yang tadi ditampilkan itu ada beberapa yang di bold ditebalkan nama-namanya. 7, 8, 9. Itu kan sudah itu sudah ini ya, sudah mendaftar CPNS Iya, ya? iya itu Bu. Gimana terkait Iya, yang harus betul. mendaftar semua, tapi faktanya kita ini golongan yang nggak bisa daftar. Iya, nggak apa-apa. Kan Bapak udah ikut rangkaian seleksi di SKD CPNS. Jadi nilai Bapak udah ada di sana juga. Gitu, Oh, udah nggak apa-apa. alhamdulillah. Bapak nggak perlu mendaftar CP3K karena Bapak sudah ikut mendaftar CPNS. CPNS ikut SKD. Iya, Oke. udah ikut SKD. Kebetulan saya tuh nggak lolosnya di TIU, kurang Iya. 5 poin. Iya. Gimana dapat? Oh, Pak, semangat ya, Pak. Ya, makasih. Iya. Izin Kalau tanya. Bapak cukup kalau yang sudah mendaftar CPNS nggak apa-apa. Sudah tidak perlu daftar CP3K. Kecuali nanti ada perintah dari kami, misalkan ada himbauan lagi, misalkan ternyata dibuka gitu, harus mendaftar, nanti kami akan sosialisasikan. Baik, baik. Jadi kita aman kan Bu? Ya, Kita aman insya kan? Allah. BPBU 2021 sampai 2025 angkatan Ya, kembali aman ya kan kita? bismillah ya Pak, kita berdoa semuanya harus Amin. aman gitu. Kalau saya Amin, harus amin, aman, amin. saya bahasanya harus aman gitu. Amin, amin. Gitu. Terima kasih Bu Nelly. Iya, sama Bapak. Naili. Assalamualaikum Bu Nelly. Mohon Ya. izin Bu Nelly. Ya. Saya Pak Solihin Bu. Oh ya, Pak Solihin ya. Iya Bu, mohon izin. Kemarin sempat Pak Heru kan menyampaikan kalaupun memang kita tidak ada promosi, itu kita bisa daftar di tempat yang lain. Nah kalau seperti itu, apa kita nanti kalau sudah lolos akan tinggal Iya. di kampus lain? Iya. Kalau itu ya lintas karena lintas. Kalau ada yang informasi lintas, Bapak pengen
di sana ada formasi dan sepertinya menjanjikan ya nggak apa-apa kalau memang mau ya. Tapi kalau memang ini ya mendaftar di sini aja gitu dengan formasinya tadi dicari gitu. Ini Formasi kebetulan Bu formasinya di UIN Jakarta tuh untuk pendidikan biologi nggak ada. hmm, Uh, coba diiniin sedangkan konsentrasi saya itu di pendidikan biologi murni Bu. ini di ininya aja kalau nggak prodinya aja ya. Di prodinya ada sih. Nanti ini Pak Heru bisa dilanjut nggak ini? Baik Bu, baik. Baik Bu. Berarti untuk teknisnya aja ya Bu ya. Ya. Pak Ibu DT Belu 2021 mohon izin saya ingin menyampaikan. Suara saya terdengar Bapak? Ibu? Terdengar Pak. Terdengar ya. Pak Heru. Baik, mohon izin. Saya coba dari awal mengenai pengumuman di CP3K tahap kedua ini. Saya akan ulas mungkin sedikit atau banyak tentang supaya lebih ada pemahaman lebih lanjut mengenai mungkin Bapak Ibu pengumuman ini sudah ada yang baca atau mungkin ada beberapa yang belum saya coba sampaikan di sini untuk kelanjutan dari CP3 tahap 2 ini adalah kelanjutan dari CP3 tahap pertama. Jadi untuk yang tahap kedua ini adalah untuk yang tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun terakhir di sini. Diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada Kementerian Agama paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus sampai dengan saat mendaftar. Untuk Bapak Ibu DTBLU 2021 berarti otomatis sudah mencukupi untuk persyaratan ini karena rata-rata sudah 3 tahun 1 bulan atau 2 bulan dari TMT 1 November 2021. Terus persyaratan umumnya saya bacakan lagi WNI, terus usia minimal 20 dan 1 tahun sebelum pensiun, yaitu kalau dosen 65 berarti 64 tahun, masih bisa 63 tahun lah, 63 tahun 11 bulan masih bisa mendaftar. Tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dan dengan tidak hormat atas jabatan sendiri yang dihormat dengan sebagai PNS atau TNI atau P3K, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS atau TNI, tidak menjadi anggota pengurus partai politik praktis, terus mempunyai kualifikasi pendidikan di negeri, dan mempunyai transkrip nilai asli. Untuk nih syaratnya adalah dari tugas yang jabatannya kamar. Untuk pengalaman dosen kan pasti baik ahli untuk lektor minimal 3 tahun. Karena masa kerja lebih dari 3 tahun sudah cukup sepertinya Bapak Ibu. Tapi kalau memang ada yang kurang nanti bisa ditambahkan di jabatan sebelum di UIN Jakarta seperti itu. Jabatan kerja. Baik. Disabilitas ini tidak perlu jelaskan. Poin 19, pelamar hanya dapat memilih satu jenis pengadaan P3K pada satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode anggaran. Jenis pengadaan ASN sih lebih tepatnya. Jadi Bapak Ibu yang sudah memilih non CPNS pada waktu sebelumnya untuk pengadaan CPNS tidak bisa memilih lagi untuk pada tahap 2 ini. Karena di permenpannya seperti itu. Persyaratan khusus untuk dosen itu ada SK jabatan akademik, dosen asisten ahli atau lektor. Kalau tidak ada berarti karya ilmiah minimal Sinta 6, penulis pertama.
Untuk dokumen yang dipersiapkan KTP, baik, lanjut sini ya. Nanti pembuatan akunnya pakai KTP dan KK untuk registrasi. Kemudian ada swap foto untuk validasi muka peserta. Nah, ini yang B sama C nanti saya jelaskan. Kemudian login, melengkapi, mendaftar, ya, login, kemudian mengklik pilihan jenis pilihnya teknis kan di agama. Mengisi riwayat pekerjaan, mengunggah pas foto, kartu KTP, di-scan semua, scan asli, bukan fotokopi. Surat lamaran nanti di formatnya ada di bawah pengumuman ini, ijazah asli dan transkrip asli. Surat pernyataan yang ditandatangani dengan materai, nanti surat pernyataannya ada di lampiran pengumuman ini. Bukti perguruan tinggi, bukti akreditasi ini boleh tidak tertulis akreditasi pada perusahaan, jadi akreditasi di sekarang juga tidak masalah. Kemudian surat keterangan pengalaman kerja ini dari kami, dari Biro AUK, nanti mengisi form aja Bapak Ibu. Kan karena sudah bisa di-upload biar tidak memakan waktu. Baik. Seperti itu. Itu aja sih Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca. Saya poin-poin yang penting aja. Nah, yang paling penting nanti adalah uploadan yang mengenai mana ya, surat dokumen hasil pengecekan formasi yang diunduh dari laman pdm.non-asn.kemenak.go.id. Ini ini ada dokumen yang Bapak Ibu pilih sendiri formasi yang akan Ibu lamar. Nanti ada dua pilihan sebenarnya. Tadi kan dijelaskan di informasi juga. Tapi sebelum itu dilakukan, Ibu memilih juga di lamannya Kemenak di PDM strip non-asn.kemenak.go.id. Jadi ya tahap pertama adalah yang di Kemenak dipilih dulu, terus yang tahap kedua di SSCSN disamakan yang itu ke atas memastikan formasi yang PDF. Nah, ada kata jelaskan caranya di kemudian formasi non ini dapat lama dan Recording in progress. dimanapun ditampilkan seperti itu. Tapi kalau Win ini adalah menyelesaikan kita, tapi mungkin kalau bisa diinformasi di tadi tampilan pdm.com.id ya jelas. Jadi ke ini aja Recording in beberapa kali, progress. tapi kalau di HP, di handphone, pakai browser handphone itu lebih cepat. Saya sarankan sih Bapak Ibu lebih di handphone saja nantinya, karena sama aja walaupun tampilannya agak lebih kecil sih. Perbedaannya seperti itu. Tapi kalau di laptop agak susah. Nanti ada menu login ini, Bapak Ibu register dengan nomor KTP Bapak Ibu. Bapak Ibu register, bikin passwordnya disamakan aja sama nicknya. Jadi sini.
Nanti register, setelah Bapak Ibu register, nanti Bapak Ibu login, samakan aja nick sama KTP-nya, nick-nya password, nick-nya untuk login, passwordnya sama biar soalnya kemana ada pakai password yang unik, ada simbol-simbol malah salah login. Jadi saya sarankan disamakan saja. Nanti akan muncul seperti ini data diri, muncul data diri. Nah, nanti muncul data diri dan data diri nanti akan muncul formasi tapi kosong, masih kosong, pilihan formasinya belum ada. Nanti dipilih formasi tahap 2. Di tahap 2 ini nanti. Nah, nanti Bapak Ibu di search di sini. Misalkan Ibu mau lihat kualifikasi apa, Bapak Ibu diketik di sini, dicari. Nanti akan muncul formasi Bapak Ibu. Atau bisa dicari melalui Win Jakarta gitu ya. Win Syarif. Kalau di Win Syarif nanti akan muncul tampilan hanya yang di Win Syarif saja. Dan ini kan formasi nasional ya, maksudnya Kemenak secara nasional ini secara keseluruhan. Ini kalau di komputer agak lama Bapak Ibu. Nih Win Syarif semua nih di Win Win Syarif. Win Syarif. Win Syarif. Nanti akan muncul terus cuman klik pilih saja, mungkin salah satu di mana dipilih. Nanti misalkan ada Ibu dosen eksternal misalnya ekonomi syariah. Ini misalkan di Win gitu. Terus dipilih. Setelah dipilih nanti akan muncul di sini. Nick, terus kualifikasi formasi tadi S2 Syariah, jabatan formasi, unit formasi di mana tahap 2. Nanti akan muncul datanya. Ini masih kosong. Kosong Bapak Ibu, nanti diklik di tahap 2 sini, klik, dipilih formasinya, dicari. Setelah diklik nanti akan muncul data-data yang lengkap. Setelah itu dicetak. Cetak, generate, nanti akan muncul PDF, yang akan PDF nanti akan jadi bukti upload di SSCASN. Seperti itu. Cukup paham Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Mohon izin. Mas Heru. Assalamualaikum Mas Heru. Ya. Halo. Iya, kenapa Pak Rahmat? Ya, ada kejadian sudah nulis di sini dan nilai formasinya begitu. Taruhlah ya misalnya biologi gitu, prodi biologi. Tapi ternyata di CSSN-nya ternyata itu berbeda prodinya. Itu bagaimana kalau ada kejadian? Oh, itu harus plek-ketiplek, Pak. Plek-ketiplek. Jadi plek-ketiplek itu karena data ini kan sudah diinjek ke sistemnya SSCCR oleh Kemenak. Tapi kan di sini ada S2 akuntansi. Jadi ketiknya walaupun belum akuntansi syariah, diketik aja S2 akuntansi. Karena kalau diketik S2 akuntansi syariah itu tidak akan muncul unit penempatan di sini, Pak. Jadi harus plek-ketiplek sesuai yang di PDM. Karena data yang di PDM ini itu yang diinjek di SSCASN. Misalkan Bapak kualifikasi, saya ulangi lagi, misalkan S2 Bapak S2 akuntansi syariah di sini misalkan itu. Jadi walaupun seperti itu tetap diketik S2 akuntansi. Karena akuntansi sekarang masih serupun ya, masih serturumpun lah. Jadi S2 akuntansi nanti akan muncul formasi ini, Pak, unit tempatan ini. Kalau tidak akan muncul, Pak. Oke. Gitu. Ada lagi Pak Rahmat? Cukup. Izin saya Pak Heru, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Aib Saipulo, Pak. Iya Pak Dosen, gimana Pak Dosen? Saya Aib Saipulo dari Fakultas Dirosat Islamiyah, Pak Heru. Izin bertanya. Saya usul fikih Pak, tidak ada formasinya. Usul fikih di Fakultas Dirosat. Tapi di Fakultas Dirosat itu ada formasi untuk rektor itu bahasa Arab.
Kemudian satu lagi, pertanyaannya untuk saya yang jurusan usul fikih, apakah saya daftar di prodi saya yaitu di Fakultas Islamiyah, Fakultas Dirasat Islamiyah, tapi dibahas formasi bahasa Arab, atau yang di tarbiyah yang pengkajian Islam, Pak? Makasih Pak Heru. Pak usul fikih bisa masuk pengkajian Islam nggak, Pak? Pengkajian Islam mungkin masuk Pak ya. Saya kurang tahu juga kalau rumput itunya Pak. Usul fikih kan dekat dengan fikih gitu. Saya kurang tahu juga apakah masuk ke ke sana atau bagaimana Pak ya. Sebenarnya kalau pengkajian Islam kan lebih ini apa ya? Kalau lebih luas ya. Karena ada Betul, Pak. pengkajian Islam lebih luas. Bisa saja sih masuk S3 pengkajian Islam. Tapi yang pertama yang jadi ini sih Pak. Kalau memang ada formasi, walaupun di fakultas lain, bisa memilih di dua fisika di set, tapi S2 teks pertama. Yang kedua, jika formasi itu tadi kebijakan dari kami, karena formasi kan terbatas ya, Ibu mohon izin kemarin kan untuk tahap 2 ini memang dialokasikan terbatas oleh Kementerian Agama karena formasinya alokasi. Maka ujian mendaftar semualah Bapak Ibu mendaftar supaya Bapak Ibu tercatat sebagai peserta yang mendaftar di P3K tahap ini sehingga nanti ada kebijakan lebih lanjut mengenai untuk kebijakan yang setelah ujian itu, setelah selesai P3K ini Bapak Ibu bisa memilih di unit prodinya Bapak Ibu dosen. Seperti itu. Jika tidak ada di formasi bisa memilih di unit prodinya Pak. Iya, unit prodinya. Kedua, kalau yang ketiga, jika Bapak Ibu memang berminat formasi lintas, dipersilahkan saja. Memang kalau ingin ikut formasi lintas di satuan kerja yang lain di luar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tapi kalau masih ingin tetap di UIN, kami akan coba nanti koordinasikan dengan pusat untuk dosen-dosen yang memang sudah mendaftar seperti itu. Pak, izin begitu Pak. Ya. Terus tadi sebaik prodi ada, maka daftar di prodi saja. Saya tapi jurusannya bahasa Arab formasi bahasa Arab lektor di fakultas saya di prodi saya di Dirasat Islamiyah. Nah, tapi yang agak mirip-mirip agak dekat kelihatannya yang di tarbiyah di UIN juga, UIN Jakarta juga Pak dua-duanya, yaitu di pengkajian Islam seperti Dr. Chandra dan Dr. Alvin tadi Pak. Nah, saya ingin bertanya itu kira-kira kalau untuk saya, apakah saya daftar di Fakultas Dirasat Islamiyah yang ada formasinya meskipun tidak terlalu dekat rumpunnya karena saya usul fikih yang ada adalah bahasa Arab S3, lektor bahasa Arab. Saya usul fikih. Atau saya daftar saja yang di UIN Jakarta juga, yang di tarbiyah, yang pengkajian Islam lektor, tapi Islam mungkin ke sana agak lebih dekat begitu Pak. Nah, itu yang saya kira-kira saya dapat di mana Pak Heru? Baik. Mohon Pak. Iya, kalau yang pertama ya Pak, di urutan pertama itu pilih yang sesuai plek ketiplek. Misalkan S2 psikologi, ya di S2 psikologi. Itu yang di urutan pertama. Yang kedua, pilih yang serumpun. Misalkan S3 usul fikih ya kalau menurut saya berarti di pengkajian Islam. Yang ketiga, tidak ada yang plek ketiplek, pilih yang di prodi seperti itu. Kalau yang keempat tidak ada di prodi, kalau tidak ada yang plek ketiplek, tidak ada yang serumpun,
2, 3, dan 4. Pak Baik, Aib. terima kasih Pak Heru. Hatur nuhun, barakallahu fiik, hatur nuhun. Iya, bukan begitu Pak Aib. Izin. Kak, barakallahu fiik, terima kasih. Assalamualaikum, hatur nuhun. Waalaikumsalam. Mohon izin ada lagi Bapak Ibu dosen. Pak. Iya. Saya tidak ada formasi S2 pengkajian Islam di SBS. Sekarang di Prodi Ilmu Hadis Usuluddin. Di UIN itu nggak ada formasinya. Kemudian kemarin saya ngisi PDM-nya itu di kampus lain di IAIN Ponorogo pengkajian Islam juga. Nah, apakah itu sudah benar begitu? Atau saya mencari formasi yang mendekati, kualifikasi yang mendekati. Misalnya saya lihat kemarin itu ada bahasa Arab di FDI. Cuman ijazah saya kurang sesuai. Tapi masih satu, kalau bahasa Arab berarti masih bisa masuk ke pengkajian Islam gitu. Mohon izin penjelasannya. S2 pengkajian Islam ya Pak ya? Iya. S2 pengkajian Islam itu bahasa Arab ya, tapi di pengkajian Islam ada bahasa Arab nggak Pak? Ada mata kuliah bahasa Arab nggak Pak di S2 pengkajian Islam? Mohon izin. Pak Khairul? Ya, semua materinya memang terkait dengan literatur keislaman yang berbahasa Arab, Pak. Bisa ilmu sastra atau bisa bahasa Arab. Bisa dipilih di salah satu sih. Oh gitu. Berarti lebih dianjurkan saya tetap mengambil yang di internal UIN, Pak ya, daripada yang di luar UIN. Bapak pengen challenge ke tempat luar nggak Pak? Apa masih, Enggak sih, kalau karena di sini kebetulan sudah ditempatkan di Sekprodi, Pak. Itu. ya boleh Pak di mungkin bahasa Arab atau di yang nanti dia secara naskah akademik kan berarti masih bisa ya bahasa Arab dengan pengkajian Islam karena memang secara naskah akademik bahwa memang ada mata kuliah bahasa Arab di pengkajian Islam seperti itu Pak. Yang kedua, Pak, Walaupun mohon izin, saya kemarin kan waktu ngeklik PDM-nya itu sudah di generate di mana itu di IAIN Ponorogo itu bisa direvisi nggak ya? Saya klik nggak ada kolomnya soalnya. nggak bisa Pak. Bapak coba register ulang aja Pak. Oh gitu. Iya. Register ulang berarti pakai KTP berbeda gitu atau gimana? Coba pakai KTP yang sama nih Pak. Kemarin sudah nyoba soalnya tetap Anda sudah terdaftar gitu. Kalau nggak tambah spasi gitu Pak. Oh gitu, tambah spasi ya? Kalau tambah spasi kan nggak kelihatan ya. Iya. Baik, kalau begitu Pak, terima kasih, saya coba otak-atik lagi. Siap Pak Hairul. Pak dosen ada lagi Pak dosen? Mohon izin Kak Ibu. Pak Heru? Ya Bu Siska. Iya, Bapak izin Pak, saya kan dari PAUD ya Pak ya, S2 saya kan PAUD, pendidikan anak usia dini. Kebetulan kan memang tidak ada dan di Prodi juga tidak ada ya Pak. Kira-kira bagaimana ya kalau dari univ lain itu banyak kan non-lintas ya Pak? Iya, maksudnya kalau non lintas itu masih di win-win aja Pak, di UIN Jakarta. Maksudnya pun kalau kan ada misalnya formasi saya di UIN Kediri apa kalau nggak salah ya, tapi itu memang non lintas ya, berarti kan untuk orang-orang UIN di sananya juga kan ya gitu ya. Baik, betul. Kira-kira bagaimana ya Pak ya? Saya sudah buat akunnya, tapi mentok di pemilihan formasi nih. Iya, baik. Sesuai yang disampaikan Bu Katin ke Katin kami, bahwa ini kan menyangkut penyelesaian non-ASN, diharapkan semua dosen mendaftar Bapak Ibu. Dipilih kalau emang di prodi tidak ada bisa di fakultasnya. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Biar nanti nggak apa-apa ya berarti ya, walaupun saya ijazahnya nggak
bukan psikologi gitu, nggak apa-apa ya? PIAUD, yang penting kan ada secara naskah akademik bisa ke psikologi ya. Kalau kami sih belajar memang kan basicnya psikologi ya, perkembangan Hmm. psikologi perkembangan gitu kan. Ya cuman kan Di mata kuliah ada nggak Bu? Psikologi. ada psikologi Hmm. ada. Kalau emang ada mata kuliahnya nanti bisa dibuat naskah akademik, biar nanti apa namanya, iya, buat tambah-tambahan untuk ini ya, apa namanya, verifikator untuk bisa meloloskan gitu sih Bu. Karena yang Oh, penting ini, karena kan memang kalau dosen itu kan berkembang ilmunya ya. ya. Bisa psikologi, kadang-kadang psikologi anak, psikologi untuk apa namanya, em, psikolog, baik. Jadi harusnya sih secara naskah akademik bisa sih Bu. Nanti naskah akademiknya itu maksudnya gimana Pak? Apakah akan dibuatkan dari UIN atau gimana? Sebenarnya naskah akademik itu jika ada pertanyaan saja dari Oh, apa namanya, jika ada pertanyaan misalkan waktu pemberkasan gitu itu. Berarti kayak saya daftar biasa saja gitu ya, memasukkan semua berkas-berkas biasa saja, termasuk apa ijazah saya, walaupun ijazah saya tuh dari PAUD gitu ya, nggak apa-apa ya? Iya, iya, karena ada mata kuliahnya jadi lebih lebih kuat sih Bu, lebih ada memang serumpun, Oke, baik. masuk rumpun. Baik, terima kasih Pak Heru. Baik, sama-sama Bu. Mohon izin Pak Assalamualaikum. Heru. Oh iya Pak, Pak Heru mohon Pak Dosen. izin. Ya Pak Dosen. Siapa sekalian? Saya Ya kan Pak pendidikan Solihin. biologi. Saya kan pendidikan biologi, tapi di Pak FST itu ada Pak biologi. Tapi saya tuh kan SPD ya, bukan MPD, bukan MSI. Itu yang penting serumpun ya Pak ya. Ada mata kuliah yang ini Beda gitu. rumpun Pak. Kalau Oh, beda pendidikan rumpun sama ya. non pendidikan beda. Beda Berarti saya rumpun pendidikan sama rumpun ilmu murni. terus saya gimana Pak? Kalau bioteknologi itu bisa nggak Pak? Kan bioteknologi ada biologi juga. Bioteknologi pertanian. Itu di UIN juga Pak. Iya, di UIN itu di mana ya? Wah, di UIN juga bioteknologi pertanian. Nah itu dia, saya kan pendidikan Pak, bioteknologi pertanian. Oh, Memang saya kan pendidikan ya. Pendidikan. Ibu di Fakultas Tarbiyah ya Pak? Iya Pak, pendidikan. Di FITK kan ya? Iya di FITK. Di FITK. Balik lagi Pak ke tadi ada 4 kriteria. Berarti kriteria pertama ada, kedua serumpun, kriteria 3 pilih prodi atau fakultas, kriteria keempat bisa pilih formasi 4 Pak. Jika kriteria 1, 2 tidak ada, bisa dipilih kriteria 3 Pak Solihin izin. Dipilih di fakultas atau prodinya. Meskipun Kalau beda mengingat jurusan Pak, atau gimana? pun beda jurusan, karena memang tidak ada yang ini Pak bisa dipilih seperti itu. Mengingat kebijakannya adalah ya semua bisa mendaftar seperti itu. Oh baik Kak, siap. Pak Solihin. Baik, terima kasih Pak Heru. Bersama. Mohon bertanya Pak Heru. Baik, silakan. Baik, saya Muhammad Firdaus, saya sempat WhatsApp juga ke Pak Heru. Tadi Bu Naili sudah menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah ikut CPNS tapi tidak lulus di SKD. Dan sudah dijawab oleh Bu Naili. Sedangkan saya Pak Heru, saya pernah ikut CPNS juga tahun kemarin karena ini akhir di umur saya sebelum maka saya tidak lulus di pemberkasan. Jadi ada surat Kemenag yang rupanya berbeda yang saya isinya. Jadi saya tidak lulus di TMS-nya. Nah, ini mohon pencerahan bagaimana?
Di tahun berapa Pak Apa? CPNS-nya? Tahun 2024 kemarin. Yang bulan apa Pak? Bulan apa namanya, bulan September kayak, atau yang September kemarin ini. 2024. Iya. Oh, September Iya. 2024 Bapak ikut CPNS di UIN ya? Iya, di UIN, di Syariah, saya di Fakultas Syariah, karena yang yang kira-kira serumpun dengan saya di Iya. Syariah. Betul Pak. Jadi ini Pak, sesuai dengan informasi, apabila pelamar, oh ya, berarti pelamar hanya boleh memilih satu instansi atau jenis pengadaan, ASN, PNS atau P3K, dan atau satu jenis jabat dalam satu periode tahun anggaran yang sama. Begitu Pak. Ini kalau diketahui melamar lebih dari satu atau punya dua KTP pun nggak boleh Pak. Jadi hanya boleh satu di jenis pengadaan yang CPNS, TP3 Maksudnya tahap 1 dan TP3 tahap 2 ini masih tahun anggaran yang sama Pak, tahun anggaran 2024. CPNS tadi itu juga saya bareng dengan, tadi kan ada pertanyaan tuh dari siapa tuh tadi, ada yang dari Pak Fasjud atau Pak Hafiz tadi kan. Saya sama dengan mereka, cuman saya tidak lulus di TMS-nya, sedangkan mereka di SKD-nya gitu. Sama dengan mereka gitu. Maksudnya Baik. seperti apa ya anggaran? Iya, berarti sama Pak mekanismenya nanti itu akan mekanisme tindak lanjut yang lebih koordinasi ke pusat Pak untuk kedepannya mengenai hal tersebut. Ya dimaksudkan kan bahwa memang Bapak Muhammad Firdaus kan sudah mengikuti seleksi seperti itu. Kan seleksi administrasi kan termasuk seleksi juga seperti itu Pak. Jadi Bapak Ibu dosen yang sudah ikut CPNS kemarin dan tertunda, nanti kita koordinasikan ke pusat Pak. Maksudnya dalam artian bahwa memang sudah tidak dapat lagi untuk mendaftar di tahap 2 ini. Nanti untuk selanjutnya akan itu mungkin kebijakan yang tadi Pak, untuk bahwa memang penyelesaiannya nanti karena Bapak sudah tercatat seleksi gitu sih Pak. Oh gitu, baik. Baik, terima kasih Pak Heru. Baik Pak, Pak Heru, izin bertanya. Ibu. Iya, Pak Heru, ini saya kan saat ini mengampu di Kesos ya, dosennya. Nah, saya lihat kan formasinya tidak ada Pak. S2 saya ilmu kesejahteraan sosial. Nah, saya alumni UI itu satu rumpunnya sih sebenarnya politik ya, FISIP ya. Kalau di UI-nya. Boleh, boleh Bu. Cuman Tapi di ada ya, sekolah nggak Bu? Ada politiknya nggak Bu? Di mata kuliahnya? di mata kuliahnya sih lebih ke itu Pak. Apa namanya, kesejahteraan sosial ya. Ya di dalamnya ada kayak tanggung jawab sosial perusahaan, ada kebijakan sosial, ada kemiskinan gitu kan, teori kemiskinan dan lain-lain gitu Pak. Karena kan itu ilmu eklektik ya kalau Kesos gitu Pak. Jadi saya bingung juga ini mau ngambil yang mana. Kalau secara hati saya kayaknya tidak akan lintas gitu Pak kalau masih bisa di UIN ya. Apakah kalau ini ilmu politik yang memungkinkan gitu ya. Kalau S1 saya sih antropologi, cuman kalau di sini kan S2-nya ada budaya tapi S2 agama gitu. Ini agak agak susah gitu. Jadi ya paling itu Pak. eh, kalau kalau di prodi secara dakwah FDKOM ya itu saya nggak ada kayaknya di ini di ke fakultasan atau prodi gitu Pak. Kalau politik kan di sini beda ya ininya gitu. Boleh mohon bantuan gimana Pak? Sebaiknya atau daftar aja begitu. Iya. Mohon izin Ibu, Iya. mata kuliah ilmu politik yang dasar gitu loh Pak. Ada nggak Bu di Kesos? Mohon izin. Kan itu kalau di UIN kan memang satu fakultas ya Bu ya? Di
Maksudnya kan, maksudnya di Kesos nggak ada bahasa politiknya ya, adanya apa misalnya tentang kepeksosan gitu ya, kesejahteraan sosial. Kemudian saya mengajar antropologi budaya, kemudian apa namanya nilai etika, kemudian apa mata kuliah manajemen HSO gitu ya, manajemen pelayanan apa Kalau ada organisasi manajemen, pelayanan mending manajemen, Bu. kemanusiaan. Kalau ada manajemen, Oh, mending manajemen, Bu. iya manajemen HSO ya, Human Service Ya, Organization gitu. betul, Itu betul. Pak. Lebih ke manajemen Heeh. sih kalau menurut saya, karena memang ada mata Oh, kuliahnya dan itu lebih mengarah ke manajemen sih, Bu. iya, karena kalau politik sih enggak ya, tapi itu warnanya mungkin ada pendekatan secara kebijakan lebih ke terapan ya. Tapi kalau Betul, betul. manajemen bisa ya Pak, asal masuk dulu gitu ya Pak yang daftar ya. Iya, kalau manajemen sih lebih umum sih, Bu. Kalau S2 kan, manajemen lebih ini kan, Iya maksudnya kayak iya lebih umum ya Pak ya. Kayak betul, betul. ya kayak saya juga menangani kan tanggung jawab Lebih sosial advance ya. perusahaan juga mm, ada manajemennya gitu ya, mengelola program gitu. Kayak gitu Pak. Betul, betul. Ya, dan di mata kuliahnya ada kan dia manajemen HSU Iya tadi. manajemen HSO, manajemen sumber daya apa organisasi pelayanan kemanusiaan ada Pak. Ya, human social. Human Service Organization, Iya, manajemen. manajemen ya itu Pak. Saya kemarin bingung gitu yang mana gitu. Kalau dirasa kayaknya di manajemen ya, Bu ya, bukan begitu, Bu? Iya lebih bisa ke manajemen sih kalau kalau secara penerapan apa nanti kan juga dia ada di lembaga-lembaga gitu ya menangani program gitu, program, manajemen pelayanan gitu Pak. Iya, baik. Jadi sudah Iya. clear ya, Bu ya? Iya Pak, saya coba dulu ya Pak ya. Tapi misalnya Baik. nih Pak, saya nggak tahu. Kalau misalnya nanti di perseleksi berkas tidak masuk, intinya nggak apa-apa ya Pak. Kita coba dulu ya Pak ya. Masuk dulu gitu Baik. daftar ya, Ya. supaya terdata ya Pak ya. Baik. Paham ya, ini kami atur. Iya, iya baik. Terima kasih Pak Heru. Baik, Bu. Sama. Baik, Bapak Ibu, nanti kami bukan untuk Google Form surat keterangan pengalaman kerjanya di grup aja ya, Bapak Ibu. Jadi silakan diisi supaya bisa langsung bisa diproses surat keterangan pengalaman kerjanya. Untuk dari saya cukupkan kalau tidak ada lagi pertanyaan, karena sudah menjelang pukul 12 seperti ini. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan prosesnya lancar nanti ke depannya sampai submit untuk pendaftaran di tahap 2 ini, dan kami informasikan terakhir pendaftaran pukul tanggal 7 Januari pukul 23:59 sampai. Kalau memang nanti ada pertanyaan boleh dilanjut di grup Bapak Ibu. Saya cukupkan, terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, wabarakatuh. terima kasih Pak Heru dan tim Gapit. Record